Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Hadianto, guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Telogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 2410211549. Hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2025, saya akan membuat video pembelajaran IPAS dengan materi gaya otot pada kelas 4 MI Miftahul Ulum Telogosari. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Yes. Masya Allah, semangat ya. Semangat. Anak-anak, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, ya, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, ya. Tujuannya biar pembelajaran kita diberi kelancaran dan tentunya ilmu kita nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayo, bagi teman-teman barangkali ada yang mau memimpin doa, maju ke depan. Oh, Mbak Riri, monggo silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tammim lana bil khairat. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Riri sudah memimpin doa. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kayaknya ada bangku yang kosong ini ya. Saya absen dulu ya. Nomor 1 Ahmad Fahri Abdul Bahar. Muhammad Hugo Galiano. Muhammad Zidni Jadid Takwa. Muhammad Riki Putra Fahriza. Aleta Nalita. Udah masuk? Oh ya. Ini tadi orang tuanya sudah WA pribadi ke saya kalau Aleta enggak masuk. Ya. Katanya ada izin bepergian. Ya, mudah-mudahan
kita doakan teman kita yang sedang bepergian diberi kelancaran, diberi keselamatan mulai berangkat sampai pulang. Ya, itu terima kasih anak-anak. Jadi untuk hari ini yang nggak masuk satu ya, Aleta. Kemudian sebelum pelajaran kita mulai, ya saya pengen tes dulu, masih semangat apa enggak ini? Masih pagi nih, sudah kelihatan loyo semua. Masih semangat ya? Masih semangat? Kita tepuk semangat dulu, bisa ya? Bisa. Semangat dulu ya. Suaranya yang kompak, yang keras ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat ya, karena tadi sebelum berangkat semuanya sudah pasti makan atau sarapan dulu ya. Jangan lupa sarapan, karena nanti sarapan ini ada hubungannya dengan materi kita nanti ya. Kalau tidak sarapan, wah bahaya nanti ya. Baik anak-anak, untuk lebih meningkatkan jiwa nasionalisme kita, tentunya nanti saya mohon izin dulu ya, untuk anak-anak semua bisa berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, barangkali ada yang berani mewakili maju ke depan untuk jadi dirijen. Siapa? Monggo. Silakan duduk kembali. Sebelum saya sampaikan nanti materinya, saya ingin mempelajari pelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Masih ingat ya? Masih ingat? Yang keras dong, masih ingat? Ada apa pelajaran kemarin? Tentang apa? Iya, gaya. Ada yang tahu gaya? Gaya adalah tarikan atau gaya adalah tarikan atau dorongan. Mas bisa dicontohkan kalau tarikan tadi bagaimana? Membuka pintu ya, tarikan. Kalau membuka pintu, pintunya kita tarik ya. Kita tarik lah. Antara tangan sampean memegang pintu, menarik pintu sehingga benda yang mati bisa bergerak. Itulah yang disebut dengan gaya tarikan. Gaya tarikan tadi disebabkan oleh iya betul sekali ya, itu adalah gaya tarikan. Kemudian tadi ada gaya apa lagi? Dorongan. Bukan dorong temannya ya. Jangan. Itu tidak bagus, tidak boleh. Contoh yang gerak dorongan bagaimana? Mendorong meja, terus apa lagi? Mendorong pintu, terus apa lagi? Menutup kaca itu kira-kira masuk mendorong
atau menarik? Menarik, pinter sekali, bukan mendorong. Kalau dorong, nah ini kayak gini, ini didorong. Tapi jangan dibuat untuk mendorong temannya, ya, nggak boleh. Tuh, jadi kesimpulannya gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang bisa menggerakkan sebuah benda atau menghentikan sebuah benda. Itu adalah definisi dari gaya. Ya, alhamdulillah masih ingat semua ya gaya ya. Banyak sekali. Intinya bukan banyak gaya. Jangan sampai lupa. Banyak gaya. Contohnya wis rambutnya dikasih warna, katanya gaya, bukan gaya itu yang dimaksud ya. Ini ada hubungannya dengan gaya anggota tubuh kita yang dihasilkan oleh otot. Ya, ini kita akan belajar gaya otot. Sebelum belajar gaya otot, nah ini perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sampean untuk gaya otot itu apa saja? Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi penggunaan gaya dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik memahami sifat gaya otot serta manfaat gaya tersebut. Itu adalah beberapa tujuan pembelajaran untuk gaya otot. Namun sebelum ke materi lebih lanjut, anak-anak bisa menyaksikan video terlebih dahulu. Nanti videonya silakan dilihat, kemudian silakan dicermati. Ada apa saja nanti di situ ada ya di video ya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Misalnya ketika kita menarik kursi untuk memindahkannya, berarti kita memberikan gaya kepada kursi tersebut. Namun untuk memindahkan barang tersebut tentu saja kita memerlukan kekuatan otot. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan otot untuk mendorong, menarik, mengangkat, dan sebagainya. Gaya otot membutuhkan otot tubuh kita untuk dapat memindahkan atau membuat benda bergerak. Gaya otot termasuk ke dalam jenis gaya sentuh yang titik kerja gaya harus bersentuhan langsung dengan benda. Contoh gaya otot saat kita melakukan perlombaan tarik tambang, membuat gerabah, ibu menggendong anaknya, kemudian ada kerbau menarik bendi, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Dari gambar-gambar tersebut, apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada gambar-gambar tersebut? Pada gambar pertama adalah gambar tarik tambang. Gambar tarik tambang adalah contoh gaya otot sebab ada tarikan yang dilakukan oleh otot-otot tubuh. Pada gambar kedua adalah orang membuat gerabah. Gambar membuat gerabah adalah contoh gaya otot karena ada tekanan yang dihasilkan dari otot-otot tubuh. Pada gambar ketiga adalah seorang ibu menggendong anak. Nah, gambar ibu menggendong anak adalah contoh gaya otot karena angkatan yang dihasilkan dari otot ibu. Dan yang terakhir adalah gambar kerbau menarik pedati. Gambar pedati adalah contoh gaya otot karena pedati dapat berjalan dengan tarikan gaya otot dari kerbau. Sudah kita lihat video tentang gaya otot. Tadi banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Ya, tadi banyak sekali contoh-contohnya yang gaya tersebut dihasilkan oleh otot. Apa saja yang sudah sampean, yang sudah kalian lihat, yang sudah kalian simak dari video tadi? Tarik tambang. Apa?
menarik pedati, terus apa lagi? Membuat gerabah. Ya, oh, ibu menggendong anak. Terus apa lagi tadi? Kerbo menarik kedati sudah tadi ya. Ibu menggendong anak juga sudah. Nah, selain dari contoh gaya otot yang sudah ditampilkan dalam video tadi, kira-kira ada lagi enggak gaya yang bisa sampean contohkan selain yang di video tadi? Menyapu dan mengepel. Menyapu dan mengepel ini adalah pekerjaan kita di rumah dan di sekolah ya. Ya, di rumah ya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kita yang semuanya itu menggunakan gaya otot. Kalau yang perempuan bantu ibu memasak, ya, terus cuci piring, ya, terus merapikan tempat tidur. Setelah bangun tidur, tempat tidurnya dirapikan. Itu semua membutuhkan yang namanya gaya otot. Kalau tadi ada yang mencontohkan tarik tambang. Tarik tambang ini masuk gaya otot apa? Menarik. Menarik apa mendorong? Menarik. Ya. Kemudian selain tarik tambang apa lagi? Membuat gerabah. Membuat gerabah itu berarti gaya otot untuk merubah bentuk, ya, dari tanah liat dirubah menjadi pot bunga, terus banyak lagi ya. Itu selain yang di sini apalagi kira-kira? Menggendong anak sudah tadi. Menggendong anak itu termasuk gaya otot yang dihasilkan oleh ototnya siapa? Ibu. Ototnya ibu. Ya. Kemudian selain tarik tambang tadi apa lagi? Biasanya sampean permainan dengan temannya adu kekuatan itu apa? Panco. Ya, panco. Tarik tambang, panco. Itu biasanya ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang mau panco? Hah? Ada yang mau panco? Coba siapa yang mau panco? Saya contohkan, saya ambil dua saja ya. Saya ambil dua saja ya. Kalau tarik tambang nantilah. Kalau bulan Agustus ya. Sekarang saya contohkan, saya ambil dua anak saja untuk maju ke depan. Adu panco. Berarti adu gaya otot. Wira, Mas Wira, ayo Mas Wira sama Mas Fahri. Ya. Di sini saja. Oke. Nah, ini juga termasuk gaya otot berupa apa? Dorongan atau menarik ya. Ini ya. Ini coba dilihat teman-teman, ini ada yang menyebutkan gaya otot selain yang di video tadi, ada yang namanya panco. Ya, panco. Nah, dalam hitungan 3, silakan dilihat semua ya. Silakan dilihat semua. Ini ada yang panco antara Mas Wira sama Mas Fahri. Dalam hitungan 3 bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Itulah tadi gaya otot yang dihasilkan oleh Mas Fahri dan Mas Wira. Ada yang melihat tadi? Siapa kira-kira yang menang tadi? Mas Wira. Yang kalah siapa? Mas Fahri. Kira-kira penyebabnya apa ya Mas Wira kok bisa menang? Hah? Menggunakan
Menggunakan otot. Terus kalau yang kanan tidak menggunakan otot, sama-sama menggunakan otot. Yang membedakan itu hanya kekuatan ototnya. Misal saya sama Mas Afnan panco, kira-kira kan sampean kan sudah bisa menilai pasti saya yang lebih, yang menang. Kenapa? Karena gaya otot yang dihasilkan oleh saya dan Mas Afnan ini sudah berbeda ya. Untuk selanjutnya ya nanti akan Bapak bagi tugas kelompok ya. Namun sebelum tugas kelompok ini saya bagi, mohon nanti buat kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 anak ya. Silakan yang depan langsung langsung kembalikan kursinya ke belakang ya. Kalau sudah terbentuk, nanti tugas kelompok ini akan saya bagikan dan silakan didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Kalaupun ada nanti yang mau ditanyakan, ya silakan ditanyakan. Setelah ditanyakan baru didiskusikan lagi sama teman sekelompoknya. Dia tugas kelompoknya, nama kelompok silakan diisi, nama kelompoknya, nama teman-temannya. Ini. Prosesnya maksud kami tentang manfaat baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini nanti silakan dibuktikan. Ya, ini di sini. Tentang manfaat daya manfaat ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua tugasnya? Sudah selesai semua tugasnya? Semangat. Sudah selesai Pak? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, anak-anak bisa kembali ke tempat seperti semula yang tadi. Ya, diputar lagi mejanya. Sudah ke depan semua. Tempat duduknya sudah rapi kembali. Untuk itu saya pengen menunjuk dari beberapa kelompok tadi untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas untuk disampaikan ke teman-temannya. Ayo, barangkali ada yang mau presentasi di depan? Saya. Sampean? Oh ya, ayo silakan sama kelompoknya, silakan maju di depan. Dibaca yang keras. Yang lain silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Memudahkan kita untuk memindah benda. 2. Mengubah posisi. 3.
Kesimpulan mengenai materi gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari otot manusia ataupun hewan. Gaya otot banyak digunakan manusia dalam aktivitas sehari-hari, misalnya menyapu, membuka pintu. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan semuanya sudah mempresentasikannya. Untuk itu saya pengen menyimpulkan dari hasil kerja kelompok kalian yang sudah dipresentasikan di depan tadi, kira-kira ada gaya apa saja? Contohnya gaya apa saja? Gaya otot. Contohnya tadi menyapu, pel, dorong meja, tarik tambang, membuka pintu, menutup pintu, dan lain sebagainya ya. Dari kerja kelompok kalian, kira-kira untuk menentukan gaya otot itu ada kesulitan apa enggak? Ada kesulitan apa enggak? Ya. Kalau enggak ada kesulitan, saya kira materi untuk hari ini sudah selesai. Ya. Untuk itu materi yang akan depan ini juga masih ada hubungannya dengan gaya. Kita di minggu depan akan mempelajari gaya pegas. Ya. Baik anak, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya pengen ngetes lagi semangatnya. Masih semangat toh? Masih semangat? Ya, kita semangat dulu ya seperti yang tadi ya, biar lebih ceria lagi. Ya, tepuk semangat. Demikian anak-anak, pesan saya tetap kita harus menjaga kesehatan. Intinya itu ada di sehat ya. Kita harus tetap belajar di rumah, jangan banyak bermain, apalagi yang namanya bermain HP. Untuk pesan saya itu tetap belajar dan harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.